Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semua. Dan salam subscribe buat subscriber TH2 TV. Kita jumpa kembali, lama tak bersuah gitu. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh kawan saya, Imam Suyadi Gombloh. Kisah ini tentang seorang yang tinggal di sebuah desa bernama Mangkarta. Nama yang kita samarkan pastinya. Mangkarta ini dalam kehidupannya yang sangat sederhana di sebuah desa nun jauh di Jawa Barat. Beliau adalah seorang kuli panggul pasir, artinya buruh pasir yang mencari pasir di Kali Cimanuk, ya, aliran kali yang ada dari Indramayu sana. Dia mencari pasir, kemudian dikumpulkan, lalu dia jual ke tengkulak. Itulah kehidupan Mangkarta yang amat sederhana seperti tadi. Dan dia duda, kebetulan dia sudah tidak punya istri lagi. Dalam kesendiriannya dia bertahan hidup, survival untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yang kemudian juga masih jadi tanggungan dia. Konon pada sebuah siang, ketika Mangkarta ngasoh ini bahasa Indonesianya beristirahat, itu loh bro. Dia beristirahat di bawah sebuah pohon rengas yang rindang. Teduh memang, dingin semilir anginnya yang berada di pinggiran Kali Cimanuk itu. Tiba-tiba kakinya digigit ular yang kecil. Cuman Mangkarta tahu kalau itu bukan ular berbisa. Sehingga ketika Mangkarta mau membunuh ular itu, tiba-tiba rasa kasihan tiba. Ah, kamu tuh ular, jangan menggigit aku. Hampir kamu saya bunuh, saya kasihan sama kamu. Jadi dilepaslah ular itu dan akhirnya ular itu lari ke dalam air Kali Cimanuk. Setelah ular itu pergi berlalu dari Mangkarta, tiba-tiba di belakang Mangkarta ini mendengar suara desis seperti orang bergumam. Mangkarta menoleh ke belakang. Set. Ternyata di belakang ada seorang pria yang pakai pakaian hitam-hitam. Dia bercaping. Dan dia menyapa. Karta, terima kasih ya. Kamu tidak bunuh anak buahku. Oh, kata Mangkarta. Ternyata ular kecil tadi itu anak buah dari si bapak ini. Lalu ya saya kebetulan merasa kasihan pada ular kecil, jadi ya saya lepas begitu saja. Emang kenapa Pak? Karta, apa kamu sudah bosan dengan kehidupanmu menjadi kuli pasir seperti ini? Mangkarta menjawab, ya kalau bosan mah tidak. Kamu pengen berubah nasib lu? Oh pasti pengen. Kalau begitu segeralah kamu pergi. Carilah tempat yang bernama Pulau Mas. Dan tempat itu tak jauh dari muara Sungai Cimanuk ini. Itu pesanku. Selesai ngomong seperti itu, bapak-bapak yang berpakaian hitam dan bercaping hitam tadi berlalu hilang. Begitu saja. Disitulah Mangkarta tertegun. Ya Allah, aku ini mimpi apa tidak ya? Tapi begitu ingat, saya sadar bahwa saya tidak bermimpi. Sudahlah Mangkarta bergegas pulang sambil terus berpikir di mana Pulau Mas itu berada. Dia coba tanya ke tetangganya, nggak ada yang tahu. Akhirnya dengan tekad yang ada, Mangkarta tetap beranjak pergi dari rumahnya. Saya cari namanya Pulau Mas itu di mana. Sampailah di tengah perjalanan menuju arah muara Sungai Cimanuk, dapat keterangan dari warga setempat. Pak, kalau Pulau Mas itu ke arah sana. Dia nggak jauh kok, dekat dengan muara dari Sungai Cimanuk itu. Singkat kata, sampailah di sebuah tempat yang disebut Pulau Mas itu, sebuah gubuk, ya, ada makam juga di dalamnya. Mangkarta pun nggak tahu itu makam siapa. Di situ karena bingung Mangkarta apa yang harus dia lakukan, maka dia nawaitukan sajalah, saya sudah ziarah saja ke tempat itu. Setelah pulang ziarah, selesai berproses di situ, dia agak berlama-lama sedikit berada di dalam gubuk Pulau Mas itu. Setelah ia lelahnya selesai, merasa cukup untuk pulang, dia berangkat pulang. Dalam perjalanan pulang yang melewati pematang sawah yang panjang dari Pulau Mas itu,
Mangkarta kembali ketemu dengan bapak-bapak yang berpakaian serba hitam dan bercaping hitam tadi. Caping bro, bukan laken pakainya ya. Nah, di situ dia bilang, Karta, terima kasih. Kamu sudah tidak membunuh anak buahku. Kedua, kamu sudah nurut ke aku. Tak suruh ke Pulau Mas kamu datang. Baik, sekarang pulanglah kamu ke rumah. Nanti malam aku akan menemuimu. Antara percaya tidak percaya, Mangkarta terdiam, terus melakukan perjalanan pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Mangkarta juga bingung, sampai selera makannya juga hilang, sambil terus berpikir, bener nggak sih peristiwa ini? Akhirnya menjelang tengah malam, tiba-tiba terjadi gemuruh angin yang kuat di kampung di mana Mangkarta itu tinggal. Sampai gubuk dia tinggal, karena memang hanya orang sederhana ya, tinggal di sebuah gubuk kecil, bergoyang-goyang. Nah, di tengah-tengah gemuruh angin yang kuat itu, Mangkarta mendengar ketukan pintu. Lalu sama Mangkarta dibuka. Masuklah Sampurasun. Rampes, kata Mangkarta. Masuk, duduk, dipersilahkan. Ternyata itu adalah bapak-bapak yang berpakaian hitam dan bercaping hitam itu tadi. Lalu dia bilang, Karta, sesuai dengan janjiku, kalau kamu ingin mengubah nasibmu, kamu harus mau menikahi salah satu dari putri-putriku. Aku punya 7 putri. Mana, kata Mangkarta, bukankah Anda masuk sendirian? Ini di belakangku. Itu ketika orang tadi menunjuk ke arah pintu, dari arah pintu itu masuklah rombongan geruduk-geruduk duduk, memang 7 wanita. Dan cantiknya Masya Allah dari 7 wanita itu tadi. Kasar kata, kalau Mangkarta disuruh memilih, gak usah ngeliat, dah merem aja, pegang satu, cantik itu bro. Luar biasa mereka itu. Dan kemudian sang bapak tadi bilang, kamu mana pilih, yang kamu pilih. Akhirnya Mangkarta merasa usianya sudah agak lanjut, dia ambillah yang paling tua. Sudahlah, saya yang paling tua aja, kali-kali yang tua malah rada sayangan kan gitu. Seperti itu mungkin pikiran Mangkarta. Kemudian diagendakanlah satu ritual pernikahan antara putri dari bapak tadi, yang tetap misterius dia itu siapa, dengan Mangkarta. Karta, untuk pernikahan ini nanti akan dilakukan malam Selasa Kliwon. Karena malam Selasa Kliwon itu adalah anggoro kasih bagi dunia kami. Itu adalah malam yang penuh kekuatan, dan kamu akan kuat kalau menikahi putriku. Begitu kata bapak itu tadi. Singkat kisah, menjelang hari Selasa, hari Senin, Mangkarta sudah membeli pesanan yang diminta oleh calon mertuanya tadi, yaitu bunga kantil 1 pasang, dan kemudian beberapa melati yang dibuatkan ronce kalung. Lalu setelah dipersiapkan dengan debar-debar cemas, benar enggak janji mereka ini, dia terdiam duduk di rumahnya, yang memang dia tinggal cuma sendirian. Sobat TH2, kembali menjelang tengah malam, rembulan malam pun tidak begitu tegas bersinar. Dalam riamnya udara yang ada pada malam hari itu, sesekali terdengar suara burung hantu, memang telah membuat bulu kuduk ini berdiri. Tiba-tiba, Mangkarta mendengar dentingan-dentingan roda seperti delman. Mangkarta bingung, apakah ini rombongan mereka? Dan benar saja, suara dentingan delman itu berhenti di depan rumah Mangkarta. Akhirnya Mangkarta keluar, membuka pintu. Betul, rombongan mereka yang datang. Lalu Mangkarta mempersilahkan mereka masuk. Dinikahkanlah oleh sang bapak bercaping hitam tadi dengan salah satu putrinya yang tertua. Singkatnya, setelah perhelatan itu selesai, rombongan itu berpamitan pulang. Karta, rawat istriku dengan baik-baik. Saya tidak ingin anakku kamu khianati, kata sang mertua. Sendiko dawuh mama, kata Mangkarta. Setelah mereka pulang, disensor nggak ya? Oke, lanjut. Setelah mereka pulang, sebagaimana lazimnya pengantin baru, terjadilah sebuah perhelatan khusus yang tidak bisa dijelaskan. Pokoknya spray lecek sudahlah. Terjadi seperti itu, pagi harinya kemudian Mangkarta mungkin karena kelelahan pertandingan semalam, dia tertidur. Tertidur pulas, begitu bangun, loh kok istriku nggak ada? Bingung Mangkarta, karena matahari sudah muncul.
Tapi di atas kasur itu, di tempat kasur, di atas tempat tidur itu ada 3 helai sisik. Sama Mangkarta, ini kok kayak sisik tapi gede-gede. Diambil sama Mangkarta, ternyata itu sisik yang seperti emas, kekuning-kuningan. Mangkarta mulai berpikir, apa ini emas atau bukan? Tiba-tiba dia mendengar suara istrinya. Karta, suamiku, itu adalah sisik yang aku tinggalkan untuk kamu, sengaja. Dan aku berikan kepadamu. Nanti yang 2 kamu jual ya, supaya kamu dapat uang. Dan yang 1 jadikan azimat. Karena dengan azimatmu yang 1 ini, kamu akan bisa menarik harta-harta dengan cepat. Sehingga kamu akan bisa menjadi orang kaya. Terima kasih istriku. Suara itu menghilang. Lalu Mangkarta berpikir, kemana nih jual barang? 2 sisik emas yang memang kalau mungkin dilihat dari beratnya, ya cukup berat ya namanya sisik dan itu emas. Singkat kata, akhirnya dengan jasa tahu kawannya, Mangkarta membawa itu ke toko emas. Mangkarta sangat riang gembira menerima sejumlah uang dari hasil penjualan 2 sisik itu. Sambil pulang, Mangkarta berpikir, buat apa duitku yang saya terima ini? Terfikirlah dia, saya ngapain juga untuk terus manggul-manggul pasir dari dalam kali ke daratan. Kali ini saya mau jadi tengkulak sajalah. Akhirnya sejak itu Mangkarta menjadi tengkulak pasir. Jadi beli ke pengepul pasir, lalu dijual lagi ke tengkulak yang ada di pangkalan pasir. Dalam perjalanannya, keuntungan Mangkarta sangat besar sampai Mangkarta bisa memiliki 1 kendaraan truk untuk mengangkut pasir itu, membeli dari para tengkulak. Singkat perjalanan, bukan cuma 1 truk, bahkan Mangkarta juga sampai punya pangkalan pasir. Ini dari sisi bisnisnya Mangkarta. Sementara hubungan Mangkarta dengan istrinya yang dari dunia lain itu, rutin mereka ketemu. Dia lakukan perhelatan-perhelatan setiap malam Selasa Kliwon yang disebut Anggoro Kasih itu. Nah Sobat TH2, benar-benar Mangkarta memiliki kekayaan itu, benar-benar Mangkarta juga memperoleh kenikmatan-kenikmatan dunia dari servis istrinya itu, tetapi manusia adalah tetap manusia. Dalam batin Mangkarta, secantik-cantik istriku adalah bukan manusia, sedangkan saya manusia. Kayaknya kepingin deh saya punya istri dari bangsa manusia kembali. Dengan diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya yang dari dunia lain itu, dia memikat seorang anak gadis yang memang juga cantik bunga desa dari desa yang berada di sebelah desa dia. Karena Mangkarta punya banyak uang, kekayaannya banyak, kendaraan pribadi ada, sang gadis pun kepincut. Menikahlah Mangkarta dengan anak gadis bunga desa tadi. Nah, di situ setelah berumah tangga dengan istrinya yang dari bangsa manusia, mulai deh Mangkarta lupa tentang perjanjiannya dengan istrinya yang dari dunia lain itu. Yang biasanya kalau setiap Senin sore Mangkarta harus menyiapkan air, disimbolkan, ditanamkan dulu ada kantil dalam berarti tidak lagi. Istrinya datang kecewa, istri dari bangsa ini kecewa. Wah kurang ajar si Karta, sudah punya istri lain. Awas pembalasanku atas perbuatanmu ini. Begitu ancamnya dari istrinya dari dunia lain itu. Sempat sang istri dari dunia lain itu juga negur, Karta, kamu kok sekarang tidak seperti dulu, bahkan kamu sudah punya istri lagi. Karta tetap berkelit, ya gua kan manusia, lu kan bukan bangsa gua, mana bisa gua beristrikan kamu. Oh begitu, baik kalau begitu, tanggung risiko atas apa yang menjadi tekadmu. Sobat TH2, Mangkarta berpikir, sekuat-kuat kalian, gua akan minta doa pada Kiai biar bisa melindungiku. Nah, berangkatlah Mangkarta pada seorang Kiai, sang Kiai memberi protek, ya sudah, kamu harus baca ini, supaya kamu selamat dari gangguan istrimu dari bangsa lain itu. Terjadi memang saat itu. Seakan-akan dia lolos dari incaran istrinya dari bangsa lain itu. Sampailah pada satu kali, ketika Mangkarta berkendara dengan istrinya yang baru dari bangsa manusia itu, di tengah jalan dia melihat nenek-nenek melintasi jalan. Karena kagok sehingga ngerem mendadak, banting ke kiri, tidak sadar kalau di sebelah kiri itu adalah jurang. Cadas Pangeran bro, antara Indramayu menuju Bandung. Terguling masuklah Mangkarta ke dalam jurang itu, tewas.
nenek-nenek yang nyaris tertabrak tadi tertawa terkekeh-kekeh. Karta, rasakan, inilah pembalasanmu untukku, habis kamu sekarang. Nah, sobat TH2, dari intisari kisah ini kita bisa petik satu hikmah, bahwa Mangkarta melalaikan keberadaan Allah. Bukan dia ingin melakukan perlindungan kepada Allah, tetapi dia melakukan perlindungan atas nafsunya, dia minta tolong pada seorang kiai. Dia di awal tadi bilang, tenang, karena saya bisa minta tolong kiai, bukan minta tolong kepada Allah. Itulah kesalahan dari Mangkarta tadi. Sehingga Allah pasti tidak meridhoi. Nah, Sobat TH2, sekelumit kisah yang semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai jumpa pada persembahan berikut nanti. Tetaplah berselawat kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.